Halo semuanya, balik lagi sama aku Maulida Salwa di sesi Ruang Rembuk. Dan seperti biasa, di sesi ini kita akan membicarakan tentang suatu hal. Kita akan membahas tentang suatu hal. Dan hal yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang berpikir positif and why it is important. Nah, pastinya kalian semua udah pernah dengar paling enggak sekali tentang pentingnya atau banyaknya manfaat dari berpikir positif. Mungkin dari quotes-quotes di Instagram, mungkin dari video lain di YouTube, dari podcast, dari lagu, film. Banyak banget media-media yang udah ngomongin tentang pentingnya berpikir positif. Nah, hal tersebut juga dibahas sama seorang penulis yang bernama Carol Dweck, dan dia menulis buku yang berjudul Mindset. Nah, di buku tersebut dia bilang mindset atau pola pikir yang kita miliki itu punya pengaruh yang sangat besar sama diri kita. Dan dia juga membagi mindset menjadi dua bagian, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu adalah pola pikir yang tetap dan gak bisa dirubah, sementara growth mindset adalah pola pikir yang bisa berkembang dan bisa berubah. Kalau semisal pola pikir yang kalian sekarang punya itu fix atau tetap, tentunya kalian bakal susah banget untuk menjadi orang yang lebih baik dari diri kalian yang sekarang. Karena semisal kalian udah gagal atau kalian kurang baik dalam melakukan suatu hal, kalian akan langsung nyerah dan mikir kayak emang aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, atau emang aku tuh gak mungkin sukses gitu. Dan kalian bakal dipenuhin sama pikiran-pikiran negatif kayak tadi. Dan karena udah banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu, akhirnya kalian malah tambah down dan jadinya tenggelam di emosi-emosi negatif yang kalian ciptain sendiri. Akhirnya kalian bakal stuck di situ aja dan kalian gak akan berubah jadi lebih baik. Tapi beda halnya kalau semisal kalian punya pola pikir yang growth atau berkembang. Dengan punya growth mindset, kalian jadi punya kesadaran kalau kalian tuh bisa berubah. Jadi meskipun kalian gagal dalam melakukan sesuatu, kalian tetap dipenuhin sama pikiran-pikiran yang positif. Dan kalian yakin dengan belajar lagi, dengan mencoba lebih banyak lagi, suatu hari nanti kalian bakal bisa berhasil dan bisa sukses. Nah, dengan punya pikiran positif tersebut, diri kita juga bakal lebih terstimulus untuk jadi lebih positif pula. Maka dari itu, punya pikiran positif juga nantinya mempengaruhi kita untuk jadi lebih berhasil dan jadi lebih sukses. Nah, efektivitas dari berpikir positif itu ternyata bukan cuma pendapat atau sekedar teori, tapi juga udah beberapa kali dibuktikan secara empiris dan ada beberapa penelitian ilmiah yang udah dilakukan. Di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carl Eagleson dan rekan-rekannya pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa mengganti bentuk kecemasan yang dimiliki oleh pasien GAD atau General Anxiety Disorder dengan gambaran positif yang mungkin terjadi dapat mengurangi tingkat kecemasan yang mereka miliki secara efektif. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Safari dan Akbari di tahun 2018 yang mendapatkan hasil bahwa pelatihan berpikir positif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis serta kualitas hidup pada orang yang berusia lanjut. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Fukiri beserta kawan-kawannya, dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpikir positif dapat secara efektif meningkatkan keterikatan karyawan dengan pekerjaan yang ia miliki serta dapat pula meningkatkan perilaku kerja yang inovatif dari para karyawan tersebut. Nah sekarang karena kita semua udah tahu manfaat dan pentingnya berpikir positif, aku mau kasih tips ke kalian yang simple tapi cukup berguna untuk keep our mind positive. Yang pertama yaitu dengan melatih mindfulness. Nah untuk yang belum tahu apa itu mindfulness itu sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk bisa sadar terhadap pikiran dan perasaan yang dialami secara penuh tanpa gangguan sedikit pun. Nah gimana sih untuk melatih mindfulness ini? Sederhana aja, kita cuma harus meluangkan sedikit waktu untuk berhenti sejenak, kemudian mengamati diri kita sendiri, lalu menerima situasi yang sedang kita alami. Dan hal tersebut bertujuan supaya kita bisa terhindar dari terjebak dalam pikiran kita sendiri, terutama dari pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang bakal memberatkan kita dan menghabiskan waktu yang kita miliki kalau terus-terusan ada dalam kepala kita. Yang kedua,
kita bisa ngelakuin hal-hal yang bikin kita bahagia dan membuang hal-hal yang bikin kita enggak bahagia. Semisal tiap kalian buka Instagram atau story-nya orang-orang, kalian jadi overthinking, jadi kesel sama orang lain, kalian boleh banget dan bisa untuk nge-unfollow akun-akun yang bikin kalian merasakan emosi-emosi negatif, atau kalian juga bisa nge-mute akunnya, bisa nge-mute kontaknya, dan tentu aja kalian boleh untuk nggak ngebuka aplikasi yang emang lebih banyak menciptakan ketidakbahagiaan untuk diri kalian. Sebaliknya, kalau semisal ada hal yang kalian suka, kayak semisal kalian hobi nonton film atau semisal kalian hobi masak, ketika ada waktu luang, take your time to do that thing. Dan tips yang terakhir yaitu kita harus sadar kalau semua hal itu sifatnya temporary atau sementara, termasuk pikiran negatif yang kita miliki dan pikiran positif. Justru nggak realistis rasanya kalau kalian berharap kalian jadi positif sepanjang waktu. So, mungkin suatu saat kalian bakal punya pikiran negatif dan kalian bakal punya emosi-emosi negatif juga, but it's okay. Yang paling penting adalah ketika kalian sedang negatif-negatifnya nih, kita bisa menangani pikiran maupun emosi negatif tersebut dengan penanganan yang baik dan tepat. Salah satunya dengan tips pertama tadi, dengan berlatih mindfulness, bisa juga dengan meditasi, tapi jangan sampai memilih penanganan yang salah, misal mengurung diri atau menyalurkan kenegatifan kita ke orang lain dan melakukan hal-hal lain yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton videonya. Kalau misal kalian suka sama videonya, kalian bisa pencet tombol like. Dan kalau misalnya ada hal yang ingin kalian diskusikan, silahkan komen di bawah. Terima kasih.